Marilah kita bersama-sama doakan doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembantu
Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santa Maria Assumpta Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Fransiskus Saverius Murdi Susanto PR. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di bagian tengah gereja di depan altar. Umat dimohon menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka Roh Allah Bangkitkan Kami dari Mada Bakti nomor 452. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Roh Kudus yang menyertai, mendampingi, menguatkan jemaat baru, gereja yang baru. Kita bersyukur pada hari Pentakosta ini, datangnya Roh Kudus menerangi para murid, sehingga mereka berani mewartakan Yesus untuk keselamatan seluruh umat manusia. Untuk itu, marilah kita siapkan batin kita sejenak. Dengan rendah hati kita mohon pengampunan bahwa kadang-kadang kita melalaikan bimbingan Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
sehingga kita tersesat-sesat dan menderita. Karena itu marilah kita hening, kita siapkan batin kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami
Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini Engkau menguduskan seluruh gereja-Mu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita, bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Roh Kudus datanglah, dari surga sinarkan pancaran cahayamu. Suluh hati datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi penghibur ulungku, kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut, kau segarkan yang lelah, kau tenangkan yang resah, kau melipur yang sendu.
Datanglah hai Roh Kudus, penuhilah hati kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, hari Pentakosta itu 50 hari, artinya 50 hari. Orang-orang Yahudi juga merayakan Pentakosta 50 hari, yaitu merayakan 10 perintah Allah, mengingat-ingat penyertaan Allah sendiri untuk bangsa Israel itu dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan di bawah pimpinan Musa. 10 perintah Allah itu dirayakan di Yerusalem. Dirayakan di Yerusalem, karena itu dikatakan di sini banyak orang Yahudi dari mana-mana berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta, yaitu 10 perintah ataupun juga 10 perintah Allah atau
aturan mereka diberikan oleh Tuhan kalau mereka mau menjadi umat-Nya, taatilah 10 perintah Allah itu. Itulah yang dikenang, diperingati pada hari Pentakosta. Karena itu banyak orang-orang Yahudi datang dari mana-mana berkumpul di Yerusalem. Apa yang terjadi di sana ketika mereka berkumpul? Datanglah angin besar, api, lidah-lidah api nyala bertebaran hingga pada semua yang hadir di sana, yang merayakan 10 perintah Allah itu. Undang-undang bagi mereka yang berjalan menuju tanah yang akan diberikan oleh Tuhan. Dan pada waktu itulah murid-murid para rasul berbicara tentang karya Allah, tentang keagungan Allah. Seperti juga ditulis dalam Injil, mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Tentu melalui Yesus sendiri yang kini sudah bangkit, sudah mulia, mewartakan Yesus. Dan dari berbagai bangsa, dari mana asalnya, mereka dapat mengerti. Padahal mereka orang-orang Galilea. Kenapa kita bisa mengerti? Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita yang kita pakai di negeri asal kita. Disebutkan Parsia, Media, Elam, dan seterusnya, dan berbagai daerah-daerah yang lain. Kenapa kita bisa mengerti, tahu? Inilah mukjizat bahasa, mukjizat karya Allah sendiri, karya kasih Allah, sehingga pewartaan para rasul itu bisa dimengerti oleh aneka suku bangsa itu. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu pada hari Pentakosta datangnya Roh Kudus. Roh Kudus, roh yang disebut juga roh penghibur, roh penolong. Jadi seperti orang yang menyertai, parakletos, orang yang mendampingi, menyertai, duduk di sebelah sisi saya, membela, menguatkan apa yang kita alami, apa yang dialami orang. Dia menghibur, menguatkan dalam menghadapi berbagai macam keadaan dan situasi. Dia menolong. Itulah yang dijanjikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya, para rasul-rasulnya. Tinggallah kamu di Yerusalem ini dulu. Tinggal di Yerusalem dulu. Sampai kamu dilengkapi dari kuasa dari atas. Nah, inilah saatnya, yaitu Roh Kudus dianugerahkan kepada murid-muridnya.
Jadi Pentakosta baru itu, Pentakosta bukan lagi 10 perintah Allah, tetapi undang-undang roh, undang-undang roh, aturan roh, perintah-perintah roh dari Allah sendiri yang menyertai gereja. Inilah gereja baru yang disertai oleh Roh Kudus. Dan memang dikatakan juga akan menyertai kamu. Seperti dikatakan di dalam Injil yang kita dengar hari ini. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengatakan, kalau orang mencintai aku, dia akan menaati firman-Ku, sabdaku. Dan baik Bapa akan menyertai. Aku akan minta pada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Kami, Yesus dan Bapanya, akan datang menyertai. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan dia, menyertai. Karena itu kita percaya bahwa setiap hari kita itu ditemani, disertai Roh Kudus. Roh yang membuat kita bisa menyebut Allah Bapa kita. Roh Kudus, Dia yang membimbing dan menolong supaya kita dapat melaksanakan, mendengarkan apa yang dikehendaki Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus kepada kita. Karena Roh penolong, Dia hadir di dekat kita, menolong. Karena itu kita tadi KUR menyanyikan sekuensia Madah Pentakosta, dan diantaranya juga dikatakan akan karunia, 7 karunia Roh Kudus. Roh yang menyegarkan, sabta karuniamu. Kalau kita mendengar apa tuh sabta karunia itu yang selalu kita mohon sebelum ada dalam novena Pentakosta itu, yaitu 7 karunia Roh Kudus. Hikmat. Kita memerlukan satu hikmat. Kalau hikmat itu karunia kita mengerti, memahami sesuatu. Tapi juga roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh kesalehan, roh takut akan Tuhan. 7 karunia Roh Kudus. Roh dalam bahasa Jawa, roh wedi asih marang Gusti. Roh kawicaksanan, roh kekuatan, roh pangerten,
sarta roh kesalehan, roh kesalehan, roh hidup yang baik. Karunia-karunia roh itu yang membawa kita juga memperoleh kedamaian. Buah-buah roh, sukacita, kegembiraan, kasih, buah-buah roh. Karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudari semua, pada hari raya Pentakosta ini marilah kita bersyukur atas karunia-karunia di dalam gereja pada masa sekarang ini yang diperlukan di dalam aneka masalah-masalah dunia sekarang ini, masalah-masalah di dalam keluarga-keluarga, masalah-masalah di dalam masyarakat dan negara kita perlu kehadiran roh Allah itu agar kita dapat memilih yang baik, memilih langkah tindakan yang baik yang berkenan kepada Allah. Diperlukan penolong, roh yang duduk di samping saya, di samping di dalam diri kita, agar kita dapat dikuatkan dalam memilih langkah laku kehidupan kita yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang merupakan wujud kesetiaan kita akan firman Tuhan, akan sabda Tuhan sendiri. Marilah kita bersyukur atas karunia-karunia Roh Kudus yang kita terima dari Allah sendiri. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Ya Bapa di surga, bersama dengan Putramu Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Bagi umat Allah, semoga Bapa menghibur dan menggembirakan hati umatnya dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Bapa mendorong para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, semoga Bapa menguatkan mereka yang lemah, mencairkan hati yang beku, dan membarui mereka berkat kedatangan Roh-Nya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita sendiri, semoga Bapa mencurahkan lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma. Dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu.
Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada di dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjiwai kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putra-Mu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia korban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putra-Mu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia korban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Monsignor Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku Kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah,
Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi aku sampai ke hidup kekal.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus
selalu tumbuh subur, dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita merayakan Hari Raya Pentakosta ini. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk keluarga-keluarga kita, untuk komunitas-komunitas kita, serta untuk masyarakat kita. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Marilah kita pergi, kita diutus.